إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa menjalankan salah satu rutinitas kita yang kita lakukan setiap minggunya, yaitu sholat Jumat berjamaah di masjid yang barokah ini. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang terpelihara kemurniannya dari zaman dulu sampai zaman sekarang dan bahkan sampai akhir zaman nanti. Hal tersebut sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikra, Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan memeliharanya. Tidak hanya terjaga kemurniannya, akan tetapi Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci yang tak bisa ditiru dan tak akan pernah bisa ditiru sampai akhir zaman nanti. Hal tersebut dikarenakan Al-Quran adalah merupakan produk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Al-Qurannya dikatakan unzila bi'ilmillah. Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak ada satu makhluk pun yang mampu menyamai atau mengimbangi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menantang orang-orang yang ragu kepada Al-Quran untuk mendatangkan yang sama dengan Al-Quran tersebut. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Bahkan mereka orang-orang yang ragu kepada Al-Quran mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah produk Nabi Muhammad, kata-kata Nabi Muhammad, sehingga mereka tidak mau mengimani Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menantang mereka, falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Jika demikian persangka mereka, menganggap bahwasanya Al-Quran adalah produk Nabi Muhammad, produk manusia,
falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Hendaklah mereka mendatangkan yang sama dengan Al-Qur'an. Itu tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ragu kepada Al-Qur'an untuk mendatangkan atau membuat seperti yang sama dengan Al-Qur'an. Akan tetapi tantangan ini tidak mampu dijawab oleh orang-orang yang ragu tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan tantangannya, fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftariyati wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menantang mereka untuk membuat yang sama dengan Al-Qur'an dan mereka tidak mampu, Allah pun menurunkan tantangannya dengan menantang mereka untuk mendatangkan 10 surah saja yang sama dengan Al-Qur'an. Lagi-lagi mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang sama dengan Al-Quran, bahkan 10 surah pun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menurunkan tantangannya dengan menantang mereka untuk mendatangkan satu surah saja yang sama dengan Al-Quran. Lagi-lagi mereka tidak mampu dan tidak sanggup, karena Al-Quran merupakan produk Allah Subhanahu wa taala. Unzila bi ilmillah, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu, meliputi yang telah lewat, yang sekarang, dan bahkan yang akan datang, dan meliputi hal-hal yang gaib. Al-Quran tidak hanya menjadi basyirah wa nadhirah, tidak hanya berfungsi sebagai peringatan dan kabar gembira, akan tetapi Al-Quran juga berfungsi sebagai syifa'u wa rahmah, yaitu obat hati dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran ada satu ayat yang sangat mulia, yang mana ayat ini lebih mulia dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Dari sekian banyak ayat Al-Quran, 6 ribuan, inilah ayat yang paling mulia yang ada dalam Al-Quran, yaitu ayatul kursi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, suatu saat Rasulullah SAW bertanya kepada Ubay, "Ya Abal Munzir, atadri ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam?" Wahai Abul Munzir, tahukah kamu ayat apa dalam kitabullah yang kamu hafal yang paling mulia? Kemudian Ubay menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya, Ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam? Tahukah kamu ayat apa dalam kitabullah yang kamu hafal yang paling mulia? Kemudian Ubay menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, seraya membaca ayatul kursi. Inilah satu ayat yang paling mulia yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu Rasulullah SAW senantiasa menganjurkan umatnya untuk sering-sering membaca ayatul kursi. Bahkan dalam sehari semalam Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk membaca ayatul kursi sebanyak 8 kali, yaitu 5 kali setelah sholat fardu, 1 kali pagi hari, 1 kali di sore hari, dan 1 kali lagi sebelum tidur. Itulah anjuran Rasulullah SAW. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, Man qara'a ayatul kursi fi kulli duburi salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai solat fardu, niscaya tak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Maksud dari hadis ini adalah orang yang mendawamkan membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu dan dia meninggal dalam keadaan istiqomah melaksanakannya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga.
Di riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membaca ayatul kursi di pagi hari, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya sampai sore. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang membacanya di sore hari, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya sampai pagi hari. Begitu juga orang yang membacanya sebelum ia tidur, maka syaitan tidak akan mampu dan tidak akan berani untuk mengganggunya. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat kursi ini dalam sehari-hari kita, dan kita mendapatkan ketenangan batin. Serta yang paling penting adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita berupa ayatul kursi yang kita baca setiap hari menjadi amalan unggulan kita di hari akhir kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha anhu wa hadzar wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا إله العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.